Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Berulang kali setelah saya memberikan tanggapan atas ajaran salah atau sesat yang diajarkan oleh oknum-oknum pendeta, pengkhotbah, juga para gembala sidang jemaat di medsos, saya mendapat perlawanan dari para pendukung pendeta, gembala, atau pengkhotbah yang ajaran mereka saya kritisi. Mereka menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini melanggar satu ayat dalam kitab suci. Ini ayatnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Matius pasal 18 ayat yang ke-15. Apakah ayat ini memang melarang orang untuk tidak boleh mengkritisi pendeta, pengkhotbah, atau gembala di medsos sebelum menegur kesalahan mereka di bawah 4 mata? Simak penjelasan saya. Sekarang coba perhatikan ayat ini dalam terjemahan lain. Pada terjemahan pertama, berdosa terhadapmu. Selanjutnya, bersalah kepadamu. Dan yang terakhir, sins against you. Dalam terjemahan lain, kalimat berbuat dosa diterjemahkan menjadi berdosa terhadapmu. Ini versi Bahasa Indonesia masa kini. Lalu, bersalah kepadamu. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Selanjutnya dalam New King James Version, sins against you. Maksud dari kalimat apabila saudaramu berbuat dosa dalam terjemahan baru diperjelas dalam terjemahan lain, yakni jika ada saudara kita yang melakukan dosa atau kesalahan terhadap kita. Jadi konteks ayat ini bicara tentang jika ada masalah pribadi di antara saudara seiman, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah beri teguran di bawah 4 mata dan bukan di publik atau di medsos. Nah, setelah saya jelaskan konteks ayat ini, saya harap saudara semua paham bahwa tanggapan-tanggapan saya terhadap ajaran yang salah atau sesat kepada gembala Anda, pendeta Anda, atau juga pengkhotbah favorit Anda, itu tidak melanggar kebenaran kitab suci, apalagi melanggar aturan dari ayat tadi. Karena sebagian besar pendeta, gembala, juga pengkhotbah yang saya kritisi ajarannya itu, saya kenal. Tapi mereka yang ajarannya dikritisi itu pasti tidak kenal saya. Jadi secara personal, tidak pernah ada hubungan emosional atau kedekatan yang memungkinkan bahwa ada masalah pribadi. Jadi, menegur ajaran salah atau sesat yang saya lakukan terhadap para oknum pendeta yang menyebarkannya, itu bukan masalah pribadi, sehingga penyelesaiannya harus dengan tegur di bawah 4 mata dulu. Karena kesalahan yang mereka lakukan itu terhadap kebenaran kitab suci itu sendiri dan bukan terhadap saya. Sehingga hal ini menjadi masalah pribadi. Yang berikut adalah mengapa saya harus menegur di medsos. Ya karena ajaran salah atau sesat itu disebarkan oleh oknum-oknum pendeta, gembala, pengkhotbah, juga di medsos. Bayangkan satu pendeta populer yang memiliki pengikut ribuan orang atau bisa jadi lebih, sekali menyebarkan ajaran yang salah, maka berapa banyak yang pasti akan ikut salah? Dan siapa yang mau meluruskannya? Kebanyakan oknum-oknum pendeta yang sebenarnya paham ada ajaran salah yang disebabkan oleh oknum-oknum pendeta populer, lebih memilih untuk diam saja. Saya tidak tahu apa alasan mereka, tapi yang pasti adalah mengkritisi atau menegur seorang pendeta populer yang mengajarkan ajaran yang salah itu pasti akan mendatangkan banyak musuh, yakni dari mereka yang telah menjadi pengikut fanatik dari pendeta populer tersebut. Jadi, jika kita hendak menggunakan satu ayat dalam kitab suci, maka pastikan bahwa kita memahami makna ayat tersebut dan juga jangan lupa untuk perhatikan konteks dari ayat tadi. Karena memahami konteks itu melahirkan ajaran yang benar. Sebaliknya, jika kita tidak pedulikan konteks dan asal copot ayat lalu ditafsir tanpa pedulikan konteks dari mana ayat itu diambil, maka akan melahirkan penafsiran yang salah atau sesat. Terakhir, menegur pendeta yang mengajarkan ajaran salah di medsos itu tidak salah. Justru meluruskan yang salah adalah tindakan yang alkitabiah. Semoga mencerahkan Anda. God bless you all.